Waalaikumsalam Bu Esi. Iya, apa kabarnya nih? Baik-baik saja? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, alhamdulillah ya. Bersama pada kesempatan ini saya akan melakukan praobservasi terhadap bersama yang akan melakukan coaching ya. Nanti tugas saya adalah mengobservasi proses coachingnya Ibu. Nah, sebelumnya ada beberapa yang akan kita diskusikan, yaitu tentang rubrik penilaian. Apakah nanti pelaksanaan coaching Ibu sudah sesuai dengan audit kita. Kemudian ada juga beberapa pertanyaan, ya, diantaranya adalah kompetensi apa yang akan Ibu Salma kembangkan dalam coaching kali ini. Iya. Dalam coaching kali ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi Bu pada coaching saya. Pertama adalah kompetensi presence. Terus yang kedua adalah mendengarkan aktif. Terus kompetensi yang ketiga adalah saat coaching saya memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu adalah kompetensi yang ingin saya kembangkan. Kemudian dari ketiga kompetensi yang Bu Salma utarakan tadi, manakah kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi di saat coach saya itu mendengarkan aktif dan kompetensi untuk memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Indikator yang bagaimana yang diharapkan oleh Ibu dalam proses coaching nanti? Ya, saya ingin coach saya itu dapat mengutarakan ide-idenya yang ada di pikirannya dalam permasalahan, sehingga coach tersebut dapat menyelesaikan dan memberikan solusi pada permasalahan beliau seperti itu. Baik Ibu, untuk praobservasi ini mungkin sudah cukup. Selamat menjalankan coachingnya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan dan yang Ibu harapkan dari hasil coachingnya tercapai ya Bu ya. Ya. Terima kasih Bu Salma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Ida. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat bersama. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang kita berada pada kegiatan coaching lagi ya. Mungkin hari ini pembahasannya berbeda. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini apa yang ingin dibicarakan oleh Bu Ida? Ini bersama. Jadi kemarin tuh saya melakukan pelayanan bimbingan plastika. Nah, setelah saya melakukan, ternyata anak-anak itu tidak antusias gitu dari ketika layanan bimbingan plastika itu berlangsung. Jadi hanya sebagian kecil lah anak siswa itu yang ikut terlibat aktif dalam layanan bimbingan plastika. Jadi sedangkan harapan saya materi bimbingan plastika itu bisa tersampaikan dengan baik dan proses pembelajaran berlangsung dengan baik dengan semua siswa ikut terlibat secara aktif di dalam kegiatan tersebut. Kalau berdasarkan permasalahan tersebut, menurut Bu Ida, apa permasalahan utamanya sehingga minat dari peserta didik itu terlihatnya menurun? Sepertinya saya mungkin harus merubah metode layanan bimbingan plastika saya ya Bu ya. Yang sebelumnya mungkin saya hanya sekedar memberikan informasi, kemudian melalui layar PowerPoint misalnya, dan mungkin kerja kelompoknya tidak menarik bagi siswa. Mungkin saya salah satunya terbersit ide dengan menggunakan metode permainan, mungkin Bu begitu Bu. Berarti Bu Ida sudah mempunyai ide tentang metode permainan. Nah, selain metode permainan, apakah ada metode-metode lain yang menurut Bu Ida itu bisa dijadikan suatu metode yang menjadikan peserta didik itu lebih aktif? Ada sih Bu, satu lagi paling metode role play. Jadi bermain peran gitu.
sempat waktu mungkin layanan bimbingan kasih kelas saya di tahun sebelumnya itu dengan menggunakan metode role play atau bermain peran cukup berhasil melibatkan semua siswa ikut aktif dengan kegiatan layanan bimbingan. Oke, berarti sudah terencana 2 metode yang Bu Ida sudah rencanakan untuk diberikan kepada peserta didik. Nah, menurut Ibu, jika memberi skala penilaian, berapa efektifkah kedua metode tersebut? Kalau misalkan skalanya dari 1 sampai 10. 7 kali ya Bu ya. 7 dari kedua metode tersebut atau 7 untuk permainan dan 7 untuk role play. Kalau role play mungkin 6 ya. Kalau permainan sepertinya lebih skalanya lebih tinggi ya. Mungkin bisa jadi 8 gitu. Oke. Ya. Berarti itu sudah ada perencanaan dan sudah ada penilaian ya. Nah, apa sih komitmen yang ada di dalam diri Ibu supaya kegiatan metode tersebut dapat terlaksana kepada siswa? Yang akan saya lakukan, yang pertama mungkin saya membuat rencana layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan metode role play dan metode permainan di minggu depan di Kemenbud. Oke. Pertanyaan terakhir dari saya mungkin bagaimana jika kedua metode itu tidak bisa dilaksanakan atau ada hambatan untuk terjadi pelaksanaan dari metode tersebut? Apakah ada rencana tambahan seperti itu atau ada solusinya? Mungkin nanti saya akan koordinasi lagi dengan rekan sejawat ya Bu ya. Barangkali nanti rekan sejawat bisa memberikan masukan gitu ya. Boleh nanti mungkin dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal saya melibatkan rekan sejawat untuk menjadi observer gitu. Jadi jika memang tidak berhasil juga gitu, saya akan meminta pendapat rekan sejawat saya sebetulnya di mana gitu ya, kendala yang sebetulnya apakah betul di metodenya atau memang di faktor yang lain gitu Bu. Oke, berarti memang sudah terencana dengan apik ya, dengan baik. Terus Bu Ida sudah ada perencanaan cadangan ya, yang tadi melibatkan rekan sejawat. Nah, semoga dalam pelaksanaannya dan kegiatan pembelajaran selanjutnya dapat terlaksana dengan baik dan semoga pihak sekolah dan Ibu juga siap dan peserta didik nanti adik kelasnya lebih aktif lagi. Amin. Terima kasih ya Bu sudah mendengarkan cerita saya gitu. Sama-sama Bu Ida. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Ibu Salma, alhamdulillah selamat ya, proses coachingnya sudah dilaksanakan. Iya, mungkin saya akan melakukan pertanyaan pasca observasi ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tadi sudah melaksanakan coachingnya. Tadi Ibu sudah melakukan coaching. Menurut Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan yang pada saat coaching? Indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu capai? Saat tadi saya melakukan coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur data. Saya sudah menanyakan tujuan, lalu saya juga menanyakan dan mengidentifikasi beberapa topik kepada coaching. Lalu selain itu, coaching juga berhasil untuk merancang aksinya untuk menyelesaikan permasalahan dan pada tahapan tirta yang terakhir yaitu tahapan tanggung jawab. Nah, selain itu saya juga menggunakan alur tirta dapat melihat coaching menemukan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan oleh coaching tersebut. Iya, betul sekali. Tadi apa yang sudah Ibu Salma berarti sama ya berdasarkan hasil observer saya bahwa tadi proses coaching yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita yang Ibu harapkan, sudah sesuai ya dengan
kompetensi dan indikator yang Ibu harapkan. Nah, selanjutnya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil setelah melakukan coaching untuk proses coaching yang selanjutnya? Iya. Untuk proses coaching yang selanjutnya, saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti coaching dapat menyelesaikan permasalahannya berdasarkan ide-ide yang ada di pemikirannya. Baik Bu Salma, pertanyaan saya sudah selesai. Kemudian jadi kita sudah melakukan pasca dan observasi dan sebelumnya juga kita sudah melakukan pertemuan sebelumnya. Jadi maka sudah selesai. Selamat, semoga kedepannya menjadi sangat lebih baik ya. Sudah baik, lebih baik lagi. Terima kasih bersama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu Salma? Alhamdulillah sehat juga. Oke. Iya. Nah, alhamdulillah pada kegiatan hari ini Bu Ida akan melaksanakan coaching. Nanti kita akan melakukan kegiatan observasi terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Apakah Ibu berkenan? Berkenan Bu. Ya, alhamdulillah kalau Bu Ida berkenan ya. Jadi nanti kita akan mendiskusikan tentang publik penilaian observasi Ibu. Nah, dalam coaching kali ini, coach dan coachee akan saya observasi dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Dan saya akan melihat apakah Bu Ida sudah melaksanakan alur tirta dengan baik, lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, terus bagaimana coachee menanggapi pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa saya juga melihat bagaimana Ibu di dalam pertanyaan tersebut menggunakan prinsip coaching, yaitu ada 3, ada kemitraan, terus ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum itu ada 3 pertanyaan dari saya. Pertama, apa sih kompetensi yang ingin Ibu Ida kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang pertama Bu, itu kehadiran penuh ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan berbobot terhadap coaching. Oke. Berdasarkan dari ketiga kompetensi yang tadi Bu Ida sampaikan, apa sih kompetensi yang spesifik yang ingin Bu Ida capai dari kegiatan coaching ini? Yang pertama saya ingin mendengarkan aktif, di mana saya bisa menemukan kata kunci untuk menjadikan dasar dalam pembuatan pertanyaan berbobot kepada coachee. Itu Bu. Oke. Berarti indikator ketercapaian apa dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Ida dalam kegiatan coaching ini? Saya berharap coachee itu bisa mencari solusi atas permasalahannya berdasarkan ide-ide yang disampaikan oleh coachee, serta langkah-langkah apa nih yang akan coachee lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Itu Bu. Berarti sudah siap ya Bu ya dalam melaksanakan coaching hari ini? Insya Allah. Iya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiknya agak berat. Wah, bagaimana bisa cerita? Ya ini punya permasalahan di kelas. Beratnya gitu. Oke, bisa diceritakan seperti apa Bu? Jadi langsung aja nih ya curhat gitu ya. Ini jadi selama saya ini mengajar nih ya untuk di tahun ajaran baru yang ini kelas 4 yang angkatan ini, saya merasa proses mengajar saya itu belum berjalan dengan baik gitu ya. Saya merasakan bahwa murid saya itu belum mengikuti pembelajaran yang saya sudah rencanakan gitu Bu. Nah, jadi saya bingung harus bagaimana gitu. Oke, baik Bu. Pada proses coaching kita kali ini kita hanya punya waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Ini kira-kira
tujuan atau harapan dari percakapan kita kali ini apa ya Bu? Saya ingin dapat solusi nih ya, agar pembelajaran di kelas 4 saya untuk angkatan sekarang itu berjalan dengan baik gitu ya, karena saya merasa udah 1 bulan ini kayaknya belum terjadi proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang sudah saya rencanakan gitu Bu. Berarti kita akan membahas bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Boleh diceritakan kembali sebetulnya pembelajaran seperti apa yang Bu Esi harapkan gitu? Ya, saya inginnya murid-murid saya itu mengikuti pembelajaran apa sesuai dengan tahapan yang direncanakan ya. Misalnya mulai dari pembukaan, anak itu memang sudah berkonsentrasi gitu ya untuk siap belajar. Kemudian ketika kegiatan inti mereka melakukan kegiatannya dengan baik, seperti misalnya kalau memang ada diskusi atau harus misalnya observasi atau mengamati, betul-betul mereka itu melakukan kegiatan tersebut gitu. Yang saya rasa saat ini jadi mereka hanya ya bermain-main dan apa yang mereka inginkan aja gitu. Oke Bu, jika kita membuat skala antara 1 sampai 10 di mana angka 1 itu adalah kondisi yang kurang atau kondisi yang kurang diharapkan dan 10 itu sesuai dengan harapan Ibu. Kira-kira situasi yang sekarang Ibu alami berada di skala berapa? Saya rasa 5 ya Bu ya. 5 di sini saya belum merasa berhasil gitu ya. Kalaupun misalnya tidak berhasilnya ya itu tadi anak tidak melakukan kegiatan pembelajaran yang saya sudah rencanakan, tetapi mereka melakukan aktivitas yang mereka inginkan saja gitu. Kalau tadi yang harapan Ibu Esi sampaikan, kira-kira capaiannya di skala berapa? Nah, capaiannya mungkin di skala 8 ya. Skala 8. Bisa digambarkan nggak atau diceritakan kembali skala 8 itu seperti apa? Jadi saya kenapa nggak jauh-jauh dulu ya, maksudnya pertama mereka itu hadir dulu untuk belajar di kelas tuh mereka punya tujuan dulu ya untuk belajarnya. Kemudian mereka juga mulai mempersiapkan diri untuk belajar, mulai dari konsentrasinya gitu ya. Kemudian juga dan akhirnya mereka melakukan aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan. Nanti kalau misalnya untuk idealnya sih ya 10 ya, maksudnya kalau idealnya 10 mereka sudah mengikuti apa kegiatan pembelajaran sudah direncanakan, namun mereka juga bisa melakukan eksplorasi atau ekspektasi yang lebih yang sudah dari direncanakan gitu ya Bu ya. Nah sekarang kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan untuk mencapai di harapan di skala 8 tersebut? Yang pertama saya ingin anak tuh konsentrasinya dulu ya. Konsentrasinya mungkin saya menginginkan dengan keyakinan kelas ya, kesepakatan kelas dulu ya, agar mereka tidak melakukan aktivitas di luar pembelajaran ya. Berarti saya harus mengingatkan dengan kesepakatan kelasnya. Keduanya saya juga mungkin ketika opening pembelajaran itu saya harus mencari-cari strategi-strategi yang betul-betul membuat mereka tertarik untuk mengikuti pembelajaran tersebut ya Bu ya. Nah kemudian juga media pembelajaran juga mungkin ya harus lebih menyenangkan. Kira-kira dari rencana yang sudah Ibu akan laksanakan itu, kira-kira kapan tuh bisa dilakukan? Kayaknya 2 hari ke depan ya, karena saya harus merancang dulu perencanaannya, kemudian mencari strategi yang memang lebih tepat nih anak-anak ini dominannya apa gitu ya, apakah mereka lebih senang bermain, berarti saya harus menggunakan strategi mode pembelajaran bermain yang gitu ya, dengan metode bermain. Kemudian kalau untuk konsentrasi mungkin saya harus ada ice breaking mungkin ya ketika pembelajaran sedang dilaksanakan, kalau mereka memang sudah mulai jenuh atau gitu ya. Kira-kira sekarang rencananya sudah sangat bagus Bu. Nah untuk bisa komitmen dengan rencana tersebut atau perlu dukungan apa nih yang Bu Esi lakukan, dan kira-kira siapa yang terlibat dalam rencana Bu Esi tersebut?
Yang pertama, mungkin saya akan melibatkan murid saya sendiri ya, dengan melakukan refleksi bersama-sama ya. Saat saya di kelas mungkin saya akan melakukan refleksi terhadap diri saya, juga murid akan melakukan refleksi terhadap dirinya, dan juga bersama-sama melakukan refleksi ya. Jadi nanti salah satunya nih ya refleksinya, apakah anak-anak senang dengan pembelajaran saat ini. Nah, kalau memang hasilnya itu mereka senangnya di mana, mungkin nanti akan saya lanjutkan metode belajar tersebut, saya kembangkan lagi. Kalau memang mereka tidak senang dengan pembelajaran yang tadi sudah dilakukan, berarti saya harus mengganti strategi yang lain gitu ya. Oke, berarti rencana gue sih pada percakapan kali ini itu mulai dari tadi pembelajaran yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Langkah aksi yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan refleksi terlebih dahulu daripada murid, apakah memang pembelajarannya ini menyenangkan bagi murid atau tidak. Baik Bu, untuk percakapan coaching kita kali ini dicukupkan sekian, karena waktunya juga kita sudah terbatas ya. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu Ida sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Salma. Alhamdulillah ya, tadi kegiatan coachingnya sudah terlaksana. Nah, sebelum itu bagaimana nih tadi saat proses coaching buat Bu Ida, bagaimana keterlaksanaannya? Alhamdulillah Bu, sudah lancar gitu kalau menurut saya, dan baik gitu ya gitu. Alhamdulillah berarti lancar ya Bu ya dari proses coachingnya. Nah, sesudah kegiatan coaching tadi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya. Pertama itu saat saya melakukan observasi kepada Ibu, menurut Ibu nih, menurut Bu Ida, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching dan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Yang pertama Bu, saya sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian yang kedua, saya juga sudah melihat bahwa coaching sudah menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Iya, oke. Betul sekali ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Ida memang sudah terlihat sekali saat kegiatan coaching tadi. Nah, tadi ada beberapa catatan yang saya lihat pada proses coaching. Pertama tadi Bu Ida memang sudah terlihat sekali sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Jadi dari alur Tirta dari awal sampai akhir itu terlihat dan terlaksana secara berurutan. Lalu selain itu, Bu Ida juga sebagai coach dapat menggali ide-ide sehingga coach dapat menyelesaikan permasalahannya. Itu sangat baik ya Bu Ida ya, selamat untuk kegiatan coaching hari ini. Ya, nah untuk kegiatan coaching selanjutnya ini, apa sih kompetensi yang ingin Bu Ida kembangkan ya untuk dilakukan nanti saat pertemuan nanti pada coaching berikutnya? Saya inginnya nanti memperdalam lagi gitu ya tentang alur Tirta ini supaya dalam coaching berikutnya saya jadi lebih baik lagi. Itu Bu. Oke, berarti semoga nanti setelah mendapatkan pembelajaran coaching pada hari ini, Bu Ida dapat melaksanakan coaching pada kegiatan selanjutnya dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah mau diobservasi oleh saya. Semoga Bu Ida sehat selalu. Amin. Assalamualaikum Bu Esi. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bu Esi hari ini akan melakukan coaching ya. Iya Bu, betul sekali. Oke, sebelum dimulai ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat coaching saya akan mengamati coaching sekaligus coachnya itu sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, terus apakah Ibu juga sudah memberikan
pertanyaan berbobot. Kemudian saya juga akan mengamati coach apakah sudah bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan jangan lupa Bu, ini juga kegiatan coaching kita harus disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana dalamnya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum dimulai ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang saya harapkan dari proses coaching ini adalah present, kemudian mendengarkan dan aktif, serta membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan? Saya ingin mendengarkan dengan aktif. Dengan mendengarkan aktif, saya tujuannya agar dapat membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, satu lagi ya Bu, kira-kira indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Esti dalam kegiatan coaching kali ini apa? Saya berharap coach saya itu mampu mengungkapkan permasalahannya, kemudian dapat menyelesaikan permasalahannya melalui ide-ide gagasannya, dan serta coach saya berkomitmen terhadap apa yang sudah direncanakannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dan nanti setelah coaching kita akan berdiskusi kembali. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Esti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Salma. Waalaikumsalam Bu. Iya, alhamdulillah ya Bu Salma. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Sebelumnya Bu Salma ada waktu? Alhamdulillah, sebetulnya hari ini memang saya ingin melakukan coaching dengan Ibu. Alhamdulillah, itu ya berarti sama ya tujuannya. Baik Bu Salma, pada kesempatan ini apa yang ingin Bu Salma ingin dibicarakan dengan saya dalam coaching ini? Ya, kebetulan Bu, saya ingin membicarakan tentang keadaan di kelas saya terkait dengan peserta didik. Nah, kebetulan peserta didik saya yang baru pada tahun ajaran baru sekarang itu semuanya itu mayoritasnya tidak aktif Bu dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di saat saya menanyakan sesuatu hal, tidak ada yang mengajukan tangan untuk berpendapat. Nah, saya sedikit bingung untuk terkait hal itu. Terus selain itu, di saat saya meminta anak-anak untuk menjawab, mereka cenderung hanya diam gitu. Jadi kegiatan pembelajarannya terkesan pasif karena di sana yang berkomunikasi itu hanya guru saja. Di saat saya mengajak anak untuk berkomunikasi, di sana saya harus kegiatannya itu memaksa gitu, harus menunjukkan satu orang dan meminta anak itu untuk berbicara. Tidak ada inisiatif gitu, intinya itu. Baik, jadi pembicaraan kita kali ini tuh di kelas Bu Salma, muridnya itu kurang aktif ya, sehingga pembelajaran dirasa pasif gitu ya. Nah Bu Salma, apakah Bu Salma punya ide-ide untuk agar pembelajarannya ini menjadi aktif, kemudian siswanya juga ya tidak pasif, artinya menjadi aktif? Apakah Bu Salma punya ide atau rencana apa nih agar pembelajarannya ini ya lebih ini lagi ya, komunikasinya juga siswa ya tidak hanya dari guru saja? Iya. Untuk beberapa kegiatan saya membiasakan pada suatu pembiasaan ya Bu ya. Jadi pertamanya itu saya sebenarnya ini masih rencana Bu, belum dilaksanakan. Saya ingin membuat suatu kartu. Jadi kartunya itu kartu kupon berbicara ya. Dimana di setiap minggu anak itu diberikan beberapa kupon. Nah, di dalam kupon itu bisa digunakan pada saat anak ingin berbicara ya. Dan jadi itu tujuannya, saya ingin meratakan anak untuk melakukan kegiatan bicara, kalau misalkan baik itu di kelas atau misalkan di luar kelas, misalkan ada kegiatan yang kolaborasi dengan kelas-kelas lainnya. Terus selain itu saya juga mengaktifkan
cara komunikasi siswa dengan kegiatan presentasi di kelas. Jadi memang saya mengajar kelas tinggi, kelas 6. Jadi di sana banyak kegiatan diskusi dan kegiatan presentasi. Nah, itu salah satunya mungkin yang bisa saya lakukan. Terus mungkin saya juga melaksanakan satu kebiasaan yang dilakukan setiap hari, yaitu menulis jurnal agenda kelas. Walaupun jurnal agenda kelas itu ditulis bergantian oleh sekretaris, karena di kelas saya itu sekretarisnya tidak satu orang, namun bergantian gitu, KM dan sekretarisnya itu. Di sana anak diharuskan untuk menuliskan apa kegiatan yang sudah dipelajari. Nah, itu mungkin kegiatan yang mungkin terdengarnya hal kecil, namun saya ingin dibiasakan gitu ya, sehingga anak juga dari sekarang sampai nanti terbiasa untuk melakukan komunikasi tersebut. Jadi melatih komunikasi. Ya, rencananya Bu Salma ini hebat banget ya. Tadi mulai dari pembiasaan dengan kartu kupon berbicara ya, itu ide sepertinya itu yang luar biasa ya. Kemudian juga membiasakan anak untuk presentasi dan menulis jurnal agenda kelas ya setelah apa yang sudah dipelajari ya. Menurut Bu Salma kapan nih akan mulai dilakukan? Iya Bu, terkait tadi yang saya ungkapkan itu memang ada yang masih rencana, terus ada yang sudah dilakukan. Kalau misalkan yang sudah dilakukan itu yang pembiasaan menulis jurnal agenda itu sudah dilakukan. Dan mungkin kalau untuk kegiatan presentasi akan saya atur jadwalnya sesuai dengan pembelajaran di kelas ya, tergantung materi. Kalau terkait kupon, saya ingin memulainya itu dari minggu depan gitu ya. Soalnya sepertinya lebih cepat lebih baik. Namun dalam hal tersebut juga harus ada persiapan seperti bagaimana alurnya, terus bagaimana desain kuponnya. Jadi itu juga masih masih hal-hal yang harus saya pikirkan seperti itu. Biasa ya Bu Salma dengan rencana aksinya. Lalu bagaimana nih Ibu bisa berkomitmen nih terhadap rencana Ibu yang akan Ibu lakukan atau yang sudah Ibu lakukan untuk biar berjalan dengan baik, dan kalau yang sudah dilakukan pun tetap berjalan ya Bu ya. Bagaimana dengan komitmen Ibu? Mungkin saya pertama harus komitmen pada diri saya sendiri dengan merancang agenda yang akan dilaksanakan, program-program kelas yang akan dilaksanakan. Mungkin salah satunya yang kupon berbicara itu saya harus agendakan tanggalnya. Jadi saya bisa melaksanakannya dengan baik. Terus mungkin selain itu saya juga meminta bantuan kepada rekan sejawat untuk mengingatkan saya. Jadi ide atau pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan itu juga dikonsultasikan juga kepada rekan sejawat apakah itu sudah baik atau misalkan ada tambahan ide seperti itu. Iya betul. Jadi komitmen Ibu tadi Ibu memberikan penanggalan ya pada kupon berbicara, dan kemudian Ibu juga mengajak rekan Ibu ya agar semua yang Ibu rencanakan tetap berjalan dan semuanya berjalan dengan baik ya. Mungkin Bu Salma itu saja ya kesempatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan berjalan dengan baik dan permasalahannya sudah selesai, cepat selesai, dan kelasnya menjadi lebih aktif lagi ya dengan rencana-rencananya Bu Salma. Luar biasa Bu Salma. Mungkin itu saja percakapan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih banyak juga Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Ida. Iya, bertemu lagi ya Bu ya. Bagaimana tadi kegiatan coachingnya hari ini, berjalan lancar? Alhamdulillah, menurut saya tadi coaching saya dengan Koci berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Baik, setelah melakukan observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Esi. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan?
Bila saya merasa tadi proses coaching yang saya lakukan dengan coach berjalan dengan lancar, di mana coach mampu mengungkapkan permasalahannya serta juga mampu mengungkapkan ide-ide gagasannya untuk menyelesaikan permasalahannya, serta coaching yang tadi saya lakukan sesuai dengan alur Tirta. Oke, berarti Bu Esti sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta dan coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi saya. Mohon izin untuk menyampaikan catatan ya. Silakan Bu. Saya ketika tadi observasi. Yang pertama, betul tadi Bu Esti sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, kemudian rencana aksi dari coaching dan komitmen serta tanggung jawab dari rencana aksi coaching tersebut. Kemudian saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus ya terhadap coaching, berarti Ibu sudah melakukan kehadiran penuh pada saat coaching berlangsung. Kemudian yang kedua, Ibu sudah mendengarkan aktif, di mana Ibu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Ibu sudah luar biasa ya pada saat coaching yang sudah dilakukan kali ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi untuk kegiatan coaching selanjutnya. Amin Bu, terima kasih. Baik Bu, ada pertanyaan selanjutnya nih. Untuk ke depan, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin memperdalam lagi mengenai alur Tirta, terutama dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Ibu ingin alur Tirtanya lebih baik lagi, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot sehingga kegiatan coachingnya bisa berlangsung dengan lebih baik. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini. Juga sudah bersedia untuk diobservasi coaching sesuai alur Tirta. Terima kasih juga Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.